Oke, aku langsung aja dengan live malam hari ini. Kita start dengan IHSG dulu pastinya. Start dengan IHSG dulu. Yap, IHSG hari ini naik 3,97%. Oke, naik 3,97% itu didorong oleh saham BRI. Hari ini naik 9,23%. Ada yang bilang, tapi aku masih rugi, dibilang misalkan gitu. Terus ada yang bilang juga, aduh aku nggak dapat di harga 3360 ya, dulu aja di 38 kamu takut gitu. Nah sekarang dikasih di 3670, menurut aku masih murah. Oke, terus kemudian kita lihat BMRI, nanti aku akan bahas ya buat selengkapnya gimana sih kondisi sekarang ini. Big Banks masih jadi banyak pertanyaan, jadi aku masih akan bahas ini. Terus BMRI ya, ini hari ini naik sekitaran 6,52%. Kita review sebentar, review singkat. BNI naik 5,71%. Dan BCA biasanya yang naiknya paling kencang, ini naiknya hanya 4,4%. Dan menariknya, ini bukan saya yang sakti ya. Jadi angka-angka yang kita bahas baik di MVest maupun di Mtrade Academy, dulu 3.800 di BRI itu jadi angka perhentian yang lumayan lama gitu loh. Kesenggol naik terus jebol sih turun, tapi sempat ketahan dulu di situ. Dan ini BCA kemarin juga kita dari Mtrade dan Mvest memperkirakan baik secara fundamental maupun teknikal angka 8450 itu sakral, sakti gitu, baik secara teknikal ada support di situ, secara fundamental tuh di situ angka PBV minus 1-nya Mvest dan PBV minus 2-nya Bloomberg gitu loh. Terus kemarin hari Jumat antrian beli aku yang GTC Good Till Cancel ya, GTC itu kena gitu. Jadi aku udah ngantri kayak beberapa hari sebelumnya. Aku bilang udah pasang aja lah biar nggak tiap hari pasang terus ya. Jadi sempat lowestnya di 8425 sebentar doang, terus kena di 8450 punya aku. Mantul sampai hari ini segini. Pertanyaannya apakah ini masih aman atau enggak gitu ya. Nah, BCA itu net buy 129,1 miliar. Terus yang lucu ini BBNI ini net sell. Tadi ada yang nanya BBNI net sell tapi kok masih naik ya? Ya, jadi net sell-nya mungkin net sell-nya nggak sampai yang masif net sell banget sebenarnya. Teman-teman yang ada di Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Jadi ini sebenarnya meskipun net sell-nya juga nggak sampai masif banget berarti. Oke, terus hari ini ada saham yang banyak dibeli asing, ada saham BCA, itu top net foreign buy itu BCA, meskipun dia naik 4%-an doang, tapi BCA tuh top net buy asing. Terus kemudian Astra International, BRI juga masuk top net buy ya, Astra dan juga ASI ini aku kasih lihat ya, jadi dia mantulnya juga lumayan. Terus BRI juga ya, BRI ini ada masuk top net buy juga. Terus JPFA ini juga ada di borong asing, kinerjanya bagus, nanti kita akan bahas secara detail. Dan TPIA juga. Terus di pasar reguler transaksi mencapai 13,9 triliun rupiah, dan ini termasuk sangat besar dibandingkan dengan transaksi biasa-biasanya. Transaksi terbesar hari ini itu di saham BRI 2,6 triliun rupiah. Kemudian saham BCA 1,6 triliun rupiah. Terus kemudian BMRI 1,2 triliun rupiah. Mohon maaf jika Anda bosan, tapi kayaknya hari ini saya harus ngebahas BRI lagi. Ya, aku harus ngebahas BRI lagi dan aku harus ngebahas dari prinsip investasinya. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang beragama muslim, teman-teman muslim semuanya. Selamat berbuka puasa udah ya, selamat berpuasa. Dan yang masih terawih nanti boleh ngikut nyusul atau nonton rekamannya. Oke ya. Terus ada beberapa data
data makro di Amerika ada US ISM Manufacturing hari ini jam 10 malam. Terus ada data PMI manufaktur China naik dari 50,1 jadi 50,8 poin. Terus Indonesia itu deflasi di Februari 2025 ya. Indonesia deflasi di Februari 2025. Nah, deflasinya ini teman-teman ya, tidak hanya tahunan tapi juga bulanan juga ya. Jadi secara tahunan itu 0,09% kecil, secara bulanan dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu sekitar deflasi dari 0,76%, jadi minus 0,48%. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan bulan yang lalu itu sudah lebih bagus, kira-kira kayak gitu. Jadi ada perlambatan perekonomian di Indonesia. Tapi yang menarik, ada satu data yang menarik yang di TokTok yang di YT ke Igoy yuk, supaya teman-teman bisa ngelihat beberapa data yang aku mau tampilkan di Igoy. Di Igoy aku mau kasih lihat ini. Oke, aku mau kasih lihat PMI manufaktur Indonesia. Chartnya mau kasih lihat di Igoy aku @LMA_official. PMI manufaktur Indonesia itu naik dari 51,9 ke 53,6 di bulan Februari 2025. Itu menandai 3 bulan berturut-turut pertumbuhan aktivitas pabrik dan menjadi laju ekspansi tercepat sejak Maret 2024. Nah, teman-teman move ke Igoy dulu supaya bisa lihat chartnya, beautiful banget chartnya. Terus secara keseluruhan sektor manufaktur Indonesia itu beberapa bulan terakhir menunjukkan pertumbuhan yang kuat despite of banyak berita jelek di luar sana ya. Di luar sana berita jeleknya apa? Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, kita lihat ya, ada satu pabrik yang sangat besar sekali kebetulan masih di dekat kota saya di Solo. Dekat Solo tuh ada Sukoharjo bukan Sukoharjonya yang di dekat Surabaya ya, ada 2 Sukoharjo. Nah, Sukoharjo yang dekat Solo itu. Nah tuh Sritex layoff-nya gede-gedean banget. Sebenarnya mereka kalau aku perhatikan udah layoff-nya bertahap sih, dan ini layoff yang terakhir. Nah, kalau ngelihat berita-berita kayak gitu doang, kayaknya tuh kayak ngeri bener gitu ya. Tapi teman-teman coba perhatikan dari data berikut ini. Oke. Data berikut ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara bertahap meskipun masih deflasi ya, tapi perhatikan data PMI manufaktur ini. Nah, terutama dari permintaan domestik, tapi tantangan seperti kenaikan harga bahan baku dan potensi pelemahan rupiah itu tetap harus diwaspadai ya. Oke, nah aku mau kasih view market secara garis besar tuh hari ini bagaimana. Itu menarik banget sih. Jadi teman-teman yang nonton live malam hari ini pastikan nonton sampai selesai, karena kamu akan dapat ilmunya yang utuh. Dan pastikan pada tanggal 16 Maret nanti, hari Minggu jam 3 sore. Hari Minggu jam 3 sore itu tolong teman-teman nonton webinar Investor 4 Profit from Panic. 16 Maret jam 3 sore, daftarnya di emvest.id_live. Di Igoy ada aku pin di bawah sini, semoga kelihatan. Di YT ada URL-nya di sini yang aku tulis emvst.id_live, dan di TokTok ada di sini emvst.id_live. Yang di Igoy lihat di sini. Oke ya. Nah, udah semuanya pada move ke Igoy, udah saceng yang di Igoy. Sekarang aku mau kasih lihat ini beautiful banget pattern kayak gini. Nah, kalau teman-teman belajar pattern saham ya, pattern chart harga saham, ini tuh pattern disebut dengan pattern rounding bottom. Nah, pattern rounding bottom itu artinya gimana? Ini adalah tanda pembalikan arah dari turun jadi naik. Ini chart apa? Ini chart PMI manufaktur Indonesia. Artinya apa? PMI manufaktur ini dia mengukur kegiatan manufaktur di Indonesia, pabrik-pabrik di Indonesia itu bagaimana. Jadi kalau di berita-berita itu keluarnya berita jelek semua. Kenapa? Karena bad news is a good news gitu. Tapi berita bagus kayak gini mungkin kedorong dengan berita negatif, apapun itu, baik korupsi lah atau mungkin berita layoff atau apapun gitu. Tapi sebenarnya ini satu hal yang sangat menarik buat Indonesia ya. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, Indonesia masih bisa mengalami pertumbuhan seperti itu. Nah, itu adalah data PMI manufaktur tadi yang kita mesti cermati. Oke, terus kemudian ada
sentimen positif ini berhubung yang nonton udah mulai banyak, aku akan kasih tahu ya. Jadi apa sih yang bikin saham hari ini naik? Itu sebenarnya tadi pagi kita udah broadcast juga di Mfest tuh jauh lebih lengkap. Mtrade juga udah dikasih tahu di Igoy Channel, yang cari gretongan di Igoy Channel tuh juga ada, kita juga broadcast tentang JP Morgan itu mengupgrade saham-saham perbankan Indonesia. Beberapa hari yang lalu market itu turun ya, saham-saham itu turun karena MSCI downgrade saham-saham Indonesia. Nah, kali ini JP Morgan itu upgrading saham-saham Indonesia. Dan yang paling menarik, ini yang bikin BRI naik tinggi sampai 9%, hampir 10%. Yaitu yang di-upgrade paling tinggi adalah BRI. Di mana BRI dan BNI ini di-upgrade dari neutral atau hold, neutral itu hold, menjadi overweight, di mana JP Morgan menyarankan untuk tambah investasi. Oke ya, add, buy. Tapi kenapa kok BRI-nya yang paling cepat naiknya? Ntar kita akan bahas data perbankan, kita lihat satu-satu ya. So thanks to my team for providing data ini gitu. Terus kemudian Bank Mandiri itu di-upgrade dari underweight. JP Morgan menyarankan mengurangi investasi menjadi underweight itu mengurangi investasi menjadi netral, jadi tahan. Yang tadinya kurangin deh, jual deh, makanya turun, jadi netral. Nah, kemudian BCA itu tetap netral, tidak ada perubahan. BCA tuh dari kemarin-kemarin tetap hold terus gitu, jadi nggak ada saran untuk dijual, kira-kira kayak gitu. Nah, yang menarik, mereka juga menyebut Bank Jago atau Arto ya, Bank Jago ini tetap overweight, menyarankan untuk tambah investasi. Ini by JP Morgan ya, bukan by Ellen May ya. Jadi teman-teman yang nonton live, aku mau kasih disclaimer dulu bahwa apa yang aku bahas semua ini sifatnya informasi dan edukasi, nggak suruh kamu beli saham apapun ya gitu. Karena aku sempat baca komen kemarin waktu aku post kontennya tentang Sritex ya, yang kita membahas dari sisi leadership dan humanity. Ada yang bilang, dulu kamu live sama manajemennya, terus aku beli sampai sekarang masih rugi loh, aku nggak suruh kamu beli loh. Makanya belajar dulu. Tapi aku kemarin sempat ngeliat dari story itu, aku bikin polling ya, soal kondisi market sekarang ini, malah lebih banyak yang excited. So aku senang banyak banget yang udah tercerahkan, udah beda lah dibandingin dulu gitu. Dan yang aku bilang sama tim aku, kita sangat bersyukur sekali di kondisi market yang kayak gini. Bukan berarti kita nggak ada rugi, kita juga ada beberapa kinerja saham yang trading terutama itu rugi gitu ya. Investasi juga beberapa juga masih merah gitu ya. Jujur aku punya BRI juga masih merah gitu. Tapi malah banyak testimoninya yang lucu gini. Banyak banget tuh, bukan satu orang bilang, aku tuh masih merah loh, masih rugi loh, tapi aku tenang, dia bilang gitu. Banyak, itu bukan cuma satu orang. So thanks buat kalian yang rajin belajar. Oke ya. Jadi JP Morgan itu bilang gini, sejak awal tahun saham bank BUMN itu udah turun 17%, lebih dalam dari IHSG yang turun 13%. Menurut aku sih lebih. Ya, sementara indeks saham negara berkembang MSCI Emerging Markets itu naik 2%. Karena harganya udah jatuh cukup dalam saham-saham perbankan ini, JP Morgan melihat ada potensi harga saham bank-bank ini akan naik kembali dalam waktu dekat. Dan mereka menilai bahwa saham-saham perbankan ini udah under value. Sekarang kenapa? BRI yang naiknya paling tinggi. Yuk kita lihat yuk datanya sekarang ini ya. Nah, jadi teman-teman yang mau lihat datanya boleh ke Igoy. Igoy aku adalah Ellen May _official. Aku mau kasih lihat kalian tabel ini. Nah, ini adalah tabel comparison kinerja big banks di Januari 2025 dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ini adalah kinerja big banks 2025
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Yuk kita lihat di sini teman-teman. Wih, ini artinya apa sih? Data perbankan kayak gini saya nggak ngerti. Ya dingertiin dong. Kalau nggak ngerti ya dingertiin. Aku ajarin baca ya. Nggak usah takut, nggak usah bingung. Oke deh, yuk kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini ya. Udah semua pindah ke Igoi, @Ellen_official. Thank you banget loh, ini lagi bulan puasa, lagi banyak yang teraweh. Ini tapi jam segini udah rame, 3.500 yang nonton di Igoi. Langsung aja ya, aku masih nungguin yang di Tok yang di YT pindah ke Igoi supaya bisa melihat data perbankan ini ya. Jadi ini adalah net interest income. Kita bahas dari yang paling atas dulu ya. Net interest income ini adalah pendapatan bunga bersih yang didapatkan bank dari selisih antara bunga yang diterima dari kredit dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana. Ya, jadi sebenarnya rumusnya NII ini adalah pendapatan bunga dikurangin dengan beban bunga gitu loh. Nah, jadi contoh sederhananya sebelum aku bahas angka-angka ini ya. Jadi contoh sederhananya itu bank memberikan pinjaman ke nasabah dengan bunga 10% per tahun. Nah, bank itu ngebayar bunga 5% pada nasabah yang menabung atau menyimpan deposito. Nah, selisihnya 10% dikurangin dengan 5%, inilah yang menjadi sumber pendapatan bunga bersih atau NII ya, atau yang disebut juga dengan net interest income. So it's very important teman-teman malam hari ini untuk mengerti rasio-rasio finansial perbankan ini. Nah, kenapa net interest income ini penting? Ini menunjukkan seberapa untung bank dari aktivitas pinjam meminjamnya. Nah, NII tinggi, bank itu efisien dalam menyalurkan kredit dan mengelola dana. NII rendah, bank bisa jadi bank itu membayar bunga terlalu tinggi ke nasabah atau suku bunga kredit turun. Singkatnya, NII itu adalah keuntungan bank dari selisih bunga kredit dan bunga tabungan atau deposito. Kalian akan kaget ketika melihat angka-angkanya BRI ini mungkin tidak sebaik satu atau dua kompetitor lainnya. Ya, nah jadi kenapa sih kok naiknya paling banyak? Padahal sebenarnya ini aku ajarin ngebaca data satu persatu dengan helikopter view, dengan pengalaman teman-teman aku yang udah pengalamannya tuh lebih lama. Aku dari 2007, teman-temanku ada yang dari 98, 87 bahkan ya. Anyway, intinya bukan kolonials, bukan pengamat zaman kolonials lah ya. Nah, intinya NII tinggi ini tuh bagus. NII rendah, bisa jadi bank itu membayar bunga terlalu tinggi ke nasabah atau suku bunga kreditnya turun. Oke, ini perhatikan NII-nya BCA 6,7 triliun, Bank Mandiri 6,2 triliun, BBRI 8,9 triliun, dan BNI 3,2 triliun. Nah, di sini kelihatan NII-nya BRI cukup tinggi di sini ya. Terus kita mau lihat nih secara net profitnya bagaimana. Oke lah, NII BRI oke. Dia menunjukkan bahwa cukup efisien dalam menyalurkan kredit dan mengelola dana. Bagaimana dengan net profitnya? BCA net profit first month 2025 itu naik 11%. Yang perlu diperhatikan bukan berapa triliunnya saya. Teman-teman yang di Tok yang di YT, ke Igoi yuk, aku lagi kasih lihat data yang bakalan bikin kamu makin pintar berinvestasi. Nih ya, ini live ya, ini live rasa seminar nih sebenarnya ya. Oke, jadi BMRI bertumbuh hanya 1,1% secara tahunan. BRI malah jatuh 58,5% secara bulanan dan juga secara tahunan gitu. Jadi secara tahunan itu, waduh ini apa-apaan nih, net profitnya BRI turun banget. Cuman kok naik tinggi ya, nggak salah. Apa itu? Investor-investor asing yang di Tok yang di YT, silahkan ke Igoi untuk melihat tabelnya. Kemudian BNI di sini, ini laba bersihnya juga naik. Ini aneh banget, net profit turun, kok malah jadi sahamnya naik. Nah, ingat nggak sih kalian bahwa ketika BRI mengeluarkan pengumuman bahwa net profitnya turun, di luar sana banyak sekali pengamat-pengamat yang mungkin pengalamannya juga masih belum terlalu banyak, dan juga teman-teman yang masih pemula, itu langsung sangat ketakutan sekali.
Bahkan ada yang bilang seperti ini, mohon maaf ya teman-teman yang masih ya kita semua belajar lah ya. Aku juga pernah mengalami masa-masa dulu masih belajar kayak gitu, bingung-bingung. Mohon maaf ya. Ngelihat data net profit BRI turun, langsung mereka takut. Takutnya bilangnya gini, tuh fundamental jelek, katanya ya hold, valuasi murah, beli selama fundamental bagus. Terus katanya cut loss ya kalau fundamental jelek. Tuh fundamental jelek, cut loss. Kalau orang Jawa Timur, ya orang Surabaya, Cinci Surabaya ngomongnya gini, sekta lah, bentar dong gitu ya, bentar dong, benerin dulu posisi duduk gitu ya. Oke, sekta lah, cek dulu yang bikin turun itu apa. Yang di tok-tok yang di silahkan ke Igoy. Ini yang di Mfest sudah dijelaskan. Yuk mari kita lihat yang berikutnya. Mari kita lihat data berikutnya. Mari kita lihat data berikutnya. Muat. Nah, mari kita lihat berkaitan dengan data yang berikutnya, say. Oke, data berikutnya adalah data provisi. Provisi apa sih provisi? Provinsi. Provision. Provisi itu adalah duit untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga kalau sampai ada gagal bayar. Kira-kira kayak gitu. Nangkep ya? Nah, perhatikan di sini. Provisinya BRI itu dia naik yang paling tinggi. 364,8% naik secara bulanan. Pelan-pelan ya. Secara tahunan, provisionnya dia itu naik 188,5%. Jadi provision ini adalah dana yang disisihkan oleh bank sebagai uang jaga-jaga untuk mengantisipasi potensi kerugian, terutama dari kredit bermasalah atau non-performing loan. Perhatikan di sini, BRI provisinya turun, BCA provisinya turun banget. Berarti di sini bisa dibaca, oh ini bank yang paling mengantisipasi kredit macet siapa ya? BRI. Yang paling santai, yang paling nggak takut sama kredit macet siapa ya? Yang paling kuat? BCA. Nah dari sini bisa ketahuan nih, ya. Jadi kenapa bank itu perlu provision? Provision itu untuk melindungi keuangan perbankan jika ada nasabah yang gagal bayar dan memastikan bank tetap sehat bisa memenuhi kewajibannya. Dan ini udah diatur sama OJK. Nah, jadi ada kemungkinan dia itu naruh provisi atau seringkali disebut dengan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Ini gede di depan. Ya, ini gede di depan, digedein di depan. Satu hal yang menarik, yang bikin saya yakin BRI ini nggak apa-apa. Di Mfest emang ada review sell BRI? Nggak ada. Apa yang bikin yakin? Pengalaman. BNI itu pernah kayak gitu. Meskipun angkanya nggak segede BRI gini. BNI itu pernah provisionnya naik. Dan setelah provisionnya naik, harga sahamnya turun. Waktu itu memang sempat turun, paling laggard BNI. Tapi kemudian ketika kondisi jadi lebih baik, harga saham naik. Dan kalau kalian rasain kan BNI juga belakangan turunnya nggak sampai sederas BRI, bahkan nggak sederas BMRI pas turun kemarin. BCA juga enggak gitu loh, ya. Nangkep ya. Jadi dengan melihat data secara utuh plus pengalaman, kondisi kayak gini udah terjadi berkali-kali. Ntar aku tak kasih tahu lagi. Sekarang kita ngelihat data lagi di bawahnya, gitu loh. Lihat ya, ini dana pihak ketiga. Oke, ya, ini dana pihak ketiga. Nih, perhatiin yang paling tinggi siapa? Oh, naik yang paling tinggi, paling naik tinggi itu BMRI. Oke. Dana yang dihimpun oleh bank
dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito gitu ya. Oke, sumber utama pendanaan bank untuk menyalurkan kredit. Nah, makin tinggi itu makin bagus. Oke, ini kebetulan cuma ditulis growth-nya aja, nominalnya nggak ditulis. Sebenarnya perlu juga sih kita melihat nominal itu untuk melihat oh siapa sih yang paling gede ya. Oke, tapi saat ini kita lihat untuk jangka pendek, lihat growth-nya. Kemudian BRI masih minus, yang paling minus malahan. Loh, kok asing kok mau sih beli? Datanya tuh nggak begitu bagus loh ini loh. Masih belum menjawab ya? Oke, tunggu. Oke, bagaimana dengan NIM? NIM atau Net Interest Margin. Pertumbuhannya yang paling gede masih BCA. Ini adalah indikator profitabilitas bank yang menunjukkan selisih antara pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan dengan biaya bunga yang dibayarkan pada nasabah pemilik simpanan. Ya, jadi pendapatan bunga bersih dikali dengan net atau net interest income itu tadi dikali dengan 100 dibagi dengan aset produktif. Kemudian makin tinggi berarti makin bagus ya. Berarti bank ini efisien dalam meminjam dan menyalurkan dananya. Ya, terus kalau rendah berarti apa? Bank menghadapi tekanan margin. Bisa jadi karena persaingan bunga tinggi atau efisiensinya kurang gitu. Nah, dari sini kita ngelihat BCA bagus. BCA itu paling menangan sih. Nah, di sini NIM-nya yang paling rendah siapa? BNI malan. BRI ya cukup oke. Terus kemudian kita lihat COC, LDR dan KASA. Terus yang terakhir PBV. COC itu apa sih? COC ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk menutup resiko kredit bermasalah atau gagal bayar. Yang masih mirip-mirip sama provision tadi. Ya, jadi BRI yang paling tinggi. Kenapa COC ini penting? COC ini ngukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan bank untuk nutup kredit macet. Kurang lebih lah mirip sama kayak provision tinggi. COC tinggi, resiko gagal bayarnya tinggi. COC rendah, kualitas kredit perbankan lebih sehat, resiko lebih kecil. Yang paling kecil siapa? Ya ini ada BCA dan BMRI. Oke ya, NPL BMRI juga rendah. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Loan to deposit ratio. Nah, kalian jadi pintar kan? Jadi sekarang bisa jadi kayak banker semua nih. LDR, bukan long distance relationship. Loan to deposit ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah kredit yang disalurkan oleh bank dibandingin dengan total dana yang dihimpun dari nasabah atau yang tadi disebut dengan dana pihak ketiga. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau LDR-nya tinggi lebih dari 90%, perhatiin siapa yang lebih dari 90%, BMRI dan PBNI. Bank itu lebih agresif menyalurkan kredit, tapi bisa beresiko likuiditasnya rendah. LDR rendah, ya perhatiin yang paling kecil tuh BCA. Ini gak BU, gak butuh uang, likuiditasnya tinggi. Dan dia itu istilahnya tuh kalau ngasih bunga tabungan tuh bunganya kecil, orang tuh masih mau gitu loh. Ya, jadi bank tuh lebih berhati-hati juga dalam memberikan kredit, ya. Oke. Nah, terus perhatikan di sini, tapi angkanya masih di atas 70%, masih oke. Kalau di bawah 70% itu berarti bank kurang efisien dalam memanfaatkan dana. Tapi istilah kata ini LDR ini menunjukkan yang rendah. LDR rendah ini menunjukkan likuiditas atau jumlah duit yang dimiliki bank itu banyak. Jadi kalau kamu mau tarik tunai, itu paling gampang tuh BCA, ya. Kira-kira kayak gitulah. Paling gak BU. Nah, kalau BU itu gimana? Bank butuh uang gimana? Kasih bunga tinggi banget. Teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igo yuk ya supaya bisa lihat tabelnya. Oke, kemudian yang berikutnya saya mau bahas adalah KASA ratio. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di YT lihat ke Igo. KASA ratio ini adalah current account, saving accounts. Adalah rasio yang menunjukkan proporsi dana murah dalam total dana pihak ketiga suatu bank. Nah, jadi dana murah ini berasal dari rekening giro atau current account dan tabungan atau savings account dibandingin dengan total dana pihak ketiga yang mencakup deposito berjangka. Artinya kalau kasa tinggi itu artinya gimana?
Kalau kasa tinggi, sebenarnya ini kasanya termasuk tinggi semua ya, di atas 50%. Tapi kalau yang paling tinggi BCA sekali lagi. Bank itu lebih efisien dalam menghimpun dana murah dan memiliki struktur dana yang lebih sehat. Wah, tok-tokku mati, habis baterainya. Contoh, BCA. Ya, ini BCA ini punya kasa tinggi. Jadi dia itu efisien menghimpun dana murah. Bahasa gampangnya, ngasih bunga dikit gitu loh. Oke, terus yang bawaan ketutup promo, masa sih? Enggak ah. PBV. Sebentar, aku belum sampai ke PBV. Aku mau kasih tahu. Kalau kasa rasionya rendah, kayak BRI ini kasa rasionya rendah, tapi dia tidak sampai di bawah 50% sih. Kalau di bawah 50% itu dia bergantung pada deposito berjangka yang bunganya lebih tinggi, sehingga biaya dana itu lebih mahal. Biaya dana itu biaya buat bayarin bunga kalian kalau kalian nabung di bank, punya deposito di bank, dan bisa mengurangi profitabilitas. Oke, sekarang kita kasih kesimpulan ya. Jadi BRI ini secara profitabilitasnya memang kurang bagus. Dari kasa ratio juga kelihatan kurang oke. Terus kemudian dari provisionnya tinggi, ya, COC-nya paling tinggi, potensi kredit macet banyak, provisionnya tinggi, ini mengurangi net profitnya cukup banyak. Apa yang membuat asing tertarik dengan BRI? Coba diperhatikan. Faktor terakhir adalah valuasi. Nah, sama-sama nih, tapi aku nggak pegang barangnya di sini untuk valuation band ya. Tim coach ada yang nonton live aku nggak ya? Kalau ada, saya minta tolong valuation band for big banks, taruh di WA aja. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini BCA, valuasinya 4,13 kali PBV. Nah, kalau perbankan itu kita pakai PBV. Kenapa? Karena kita lebih menggunakan aset ya untuk menghitung valuasi. Kemudian Bank Mandiri ini valuasinya lebih rendah dibandingkan dengan BRI ya. Dibandingkan dengan BRI valuasinya lebih rendah. Oke. Bentar ya, aku minta tim coach aku minta gambar valuasi dulu. Oke ya, berarti kan di sini lebih rendah daripada BRI. Dan yang paling murah itu BNI. Tapi kenapa saya bisa mengatakan bahwa BRI itu yang paling murah? JP Morgan juga bilang BRI itu yang paling murah. Loh, bukannya BNI, bukannya BMRI. Nah itu loh, kalau orang ngelihat valuasi cuma berdasar harga doang. Nah, tahu nggak sih kamu BCA PBV 4,13 kali ini termasuk agak murah, lumayan murah. Yuk kita lihat ya sekarang ya. Kita lihat datanya, ini tim aku lagi on progress posting. Oke, dia kirim BCA, BRI, BNI. Thank you Coach Merlin. Oke ya, mari kita lihat. Satu lagi, nunggu sekalian deh. Satu lagi dia kirim BMRI. Thank you, cukup. Oke. Mari kita lihat. Yang ditotok, yang di YTK Igoyo. Aku pikir ini pada terawih terus sepi loh, ternyata rame. Terima kasih ya kalian yang rajin banget nonton ini. Ini BCA. Ayah. Ini ada yang menarik juga sih, dividen. Oke ya. Nah ini BCA. BCA nih 4, sekian PBV-nya. Mahal atau murah? A little bit di bawah average. Oh gitu liatnya. Terus kemudian BRI ntar BNI. Oh, BNI itu meskipun PBV-nya di bawah 1, dia tuh baru a little bit below average loh. Lihat nih di Igoy aku, Ellen May Official. Oh gitu toh. Oke, sekarang kita lihat Bank Mandiri yuk. Iya, ini juga baru a little bit di bawah
average. Nah, tapi data kita, aku kasih disclaimer dulu ya, agak beda dengan data Bloomberg. Data Bloomberg itu biasanya lebih, menurut aku lebih agresif, karena ini BMRI di Bloomberg udah di bawah -1, di BCA juga, tapi kita masih belum. Nah, sekarang perhatikan dengan BNI, BRI, sesimpel ini. Ya Tuhan, BRI-nya udah di bawah standar deviasi -2. Tak bilangi, Bapak Ibu, teman-teman, Koko Cece, AI Susu, adik-adik, Teteh, apalagi ya Mbak Yu, Mas. Ini loh, ini tuh itu emas berlian lagi kecemplung lumpur Lapindo gitu loh. Ini tuh lagi diskon pakai banget ya kan. Sekarang tahu ya kenapa BRI yang naiknya paling tinggi. Aku bukan lagi ngepom-pom BRI. Oke, aku mau kasih tahu satu lagi. It's very important for you to understand the basic principles of investing. Aku ada invest, aku ada trading. Dua-duanya aku bedain. Jarang banget orang yang bisa membedakan mindset investing dan trading. Biasanya kalau dia trading tok. Gak mau investing dan gak bisa nangkep mindset investing. Biasanya kalau investing tok, dia bakalan walking trader, duit receh. Aku start dari trading, terus terang. Dari gambling deh, karena gak ngerti 2007 itu. Ya, jadi marketnya naik. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, aku belajar mencari pola. Aku nggak percaya sama investing karena aku cuannya dari trading. 2009 market recover dari trading. 2013 aku baru sadar kekuatan investing. Kok enak ya, aku gak ngapa-ngapain waktu itu sahamnya CTRA. Gak ngapa-ngapain loh. Cuan 1.500-1.600%. Lah tahu gitu kan masuknya banyak toh. Tahu nggak? Itu kalau udah naik, kalian akan berpikir, tahu gitu aku masuknya banyak. Tahu gitu ini BRI masih di bawah 38, aku masuknya banyak. Masih di bawah standar deviasi -2 loh. Hari ini pas di -2 loh. Terus, kalian jangan cuman percaya omonganku. Jangan cuman percaya kata-kataku. Kamu tuh ikut invest. Jualan, tak jual lah, jualan. Bermanfaat kok, yakin 1000% bermanfaat. Joino Investart 4 Minggu 16 Maret jam 3 sore. Jamnya kok aneh ya, biasanya jam 7 tuh kan teman-teman yang muslim lagi sholat, lagi terawih, lagi buka puasa, kita menghargai lah. Minggu jam 3 sore tanggal 16 Maret. Kalau enggak, ada promo nggak sih invest sekarang? Oke lah, kamu DM aku hari ini dengan kode MOS lagi, tau nggak MOS? Margin of Safety. Nanti akan di DM tema aku ya. Ya, kalau ada promo ya. Aku nggak tahu hari ini ada promo nggak. Kayaknya sih nggak, tapi just DM aku aja MOS. Itu artinya kamu mau join invest yang 1 tahun. E-course, bukan rekomendasi saham. Biar kamu belajar. Kenapa tak suruh belajar? Karena kamu kalau cuman ngedenger aku ngomong live sekali 2 kali ini doang, kamu bakalan tahu, oh naiknya tuh karena itu toh valuasi murah. Tapi prinsip investing itu tidak mengakar sampai ke bawah. Dan kalau sehari naik, sehari turun, kamu nanya, kok turun, kok naik, kok turun, kok naik, itu aku sudah paling males banget ngejawab. Tahu nggak? Investor itu melihat fundamental perusahaan, bukan faktor eksternal, bukan makro yang ditok-tok yang diete ke igoi. Ini pada kabur gara-gara wes tak bahas BRI-nya. Dengerin sampai habis. Warren Buffett investasi tidak melihat faktor makro, tapi melihat faktor fundamental. Sebenarnya kalau ditanya fundamental, paling ayu, paling apik, paling ganteng BCA. Tapi BCA tuh turunnya pelit medit gitu loh. Harga turunnya tuh nggak mau turun. Asing tuh kalau jualan ya mereka tahu gitu loh. Aku nawar di 8450 tuh kan kemarin kita udah sebut angka itu berkali-kali ya. Aku ada ngomong sama broker aku, pasang dong GTC, good to cancel di situ. Sekarang aku merasa kok kayaknya kurang banyak, tapi aku harus tetap waras, gak boleh semua uangku juga masuk ke situ gitu loh. Naik, ya udah. Bisa nggak turun di bawah 8450 BCA? Aku berharap gitu loh.
Satu hal penting yang aku mau share ke kalian juga, jangan leave dulu. Baru di ngomong BRI baru selesai wes podo kabur si Ceng jadi 3.800. Jadi totong yang di ETK Igoi, dengerin. Aku mau kasih tahu kamu. Warren Buffett bilang, kalau kamu gak siap ngelihat saham investasi kamu turun 50%, not even beli saham untuk 10 menit. Investasi di deposito atau obligasi. Loh, kalau gitu sahamku turun 70%, 80% gak apa-apa. Konteksnya bukan itu sayang. Konteksnya harus milih emitennya dulu. Terus mungkin ada teman-teman bilang, pas aku ngepost Warren Buffett tuh komennya lucu-lucu, aku suka lihat, tapi nggak tak bales. Aku mau ngebahas tuh kalau di live gini karena ngejelasinnya bisa runut. Dia bilang gini, prinsipnya Warren Buffett, Charlie Munger, Philip Fisher, siapa lagi tuh? One Up on Wall Street. Siapa tuh? Pokoknya guru-guru di Amerika. Itu nggak bisa dipakai di saham Indonesia. Saya setuju, tidak bisa dipakai di semua saham Indonesia. Tapi tetap bisa kok dipakai pada beberapa saham di Indonesia. Jadi, kalau kalian bingung-bingung semua ini, aku berkesimpulan satu tok, yakin banget nggak takut aku. Ada yang bilang, "Wis, mbok pakai disclaimer, kamu nggak takut, Pak?" Bilang Big Bang pasti balik ATH ini gak takut, Pak. Lu pakai dasar ngomongnya. Kalau aku ngomong yang aku nggak berani, even Bang Jago aja aku nggak berani ngomong kayak gitu. Jadi kenapa begitu? Ada dasarnya. Karena sudah terulang berkali-kali. Aku ngerasain krisis 2020 crash, 2018 ada sedikit crash kecil, 2015 crash kecil, 2012 crash kecil, 2008 crash besar, 98 crash besar. Ketika terjadi crash, the biggest pessimism, orang itu gak akan percaya apapun, mereka akan ngomong, this time is different, this time is bad. Iya, benar, this time makro lagi jelek, bener, aku setuju. Siapa sih yang ngomong sekarang kondisi baik-baik aja? Sekarang loh, USD-nya segitu, rupiahnya melemah. Bisa nggak ke berapa? Tertingginya di zaman 1998. Sekalian ngecek IDR hari ini ya. Hari ini agak membaik dikit. Ini juga yang mendorong mendorong IHSG menguat. Bisa nggak naik sampai 16.837 USD-nya? Bisa. Itu Donald Trump barusan berantem sama Zelensky. Nanti kalau dia sebel tuh perang dunia ketiga tuh, emasnya naik lagi tuh, gitu loh. Jadi bagaimana merespon market hari ini yang ditok-tok yang di ETK Igoi? Jangan leave dulu, kesimpulannya belum ada. Kamu sih sukanya cari rekomendasi doang loh. Bukan kamu deh, mereka yang live. Kalau kamu baik sih, kamu tuh nonton sampai habis. Smart trader, smart investor, super trader, super investor, rich trader, rich investor. Market hari ini naik, menurutku ini technical rebound sebentar doang. Karena ada sentimen positif dari rupiah menguat dan sentimen positif dari JP Morgan. Kalau ditanya apakah ini masih bisa koreksi, masih ada kemungkinan untuk turun. Jadi kalau nanti ada kemungkinan turun, pas turun di 3360, 3370, yang belum beli ya boleh beli. Kalau misalkan mau beli sekarang pun nggak masalah kok, tapi telat nih 9% wes tolah, gak usah pelit, ini masih di standar deviasi minus 2. Disclaimer sekali lagi, aku gak nyuruh kamu beli. Kalau kamu gak mau belajar prinsip investasi itu gimana, ini bukan trading. Nanti kalau sampai diajak nyelam bentar, stres, cut loss, ikut-ikut yang di luar. Teman-teman yang influencer trader yang nggak salah, mereka ilmunya mereka suka-suka trading kok ya. Diajak jalan, takut jualan, naik lagi, mantul. Ingat gak sih 14 Januari nyelam, 15-nya mantul, BI turunin suku bunga. Tiap
sekali nyelam, besoknya ada sentimen positif. Kemarin last Friday aku bisa ngerasain that's the biggest pessimism, tapi aku waktu itu lagi nggak enak badan jadi nggak nge-live. Hari ini naik tinggi. Masalah fluktuasi daily, zigzag naik turun, that's normal. The big trend masih trend turun. For long term investor, it is the time. Caranya gimana ngatur duitnya? Belajar di Mvest. Mvest tanggal 16 Maret nanti belajar profit from panic. Kita akan pelajari siklus jangka panjang, kita akan pelajari siklus ekonomi. Makro dibawa jadi very simple banget. Terlalu banyak webinar gratis yang kita udah kasih ke kalian. Jadi kalau kalian bilang mau belajar ya harus bayar, iki gratis loh malam hari ini rasa webinar loh ini, rasa seminar malam. Jadi teman-teman, kalau aku nge-live kayak gini, ini kita ngebicarain market. Kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh, kamu harus belajar structure. Kamu harus belajar sistemnya. Sistemnya ada di Mvest. Mvest itu e-course setahun, dapat update. Kayak JP Morgan hari ini gimana tuh dapat update valuasi. Jadi kamu kerja aja. Tapi menu utama kita bukan rekomendasi saham, jangan dijadiin ini kayak jadi tempat apa ya, temanku dulu bilang kayak togel ngasih tahu beli jual apa, lebih ke prinsip investasi. Kenapa belajar di Mvest? Karena structured. Jadi hasil belajarnya saya dan tim Mtrade Mvest ini dituangkan dalam materi yang structured, gak scattered. Kamu belajar di luar scattered, ilmunya A, B, C, D, E beda. Kalau Mtrade beda. Mtrade itu belajar tentang trading. Dah lega. Adi gimana? Hari ini temanya banking. Kan aku udah bilang toh, kalau crash itu yang bakalan recover banking dulu. Aku lihat Ronaldo jadi inget Java. Aku jadi inget Java. Ya, jadi banking dulu yang recover. Java itu laporan keuangannya bagus. Dia labanya naik 225% secara tahunan. Itu bagus banget. Tapi aku nggak sempat bahas malam hari ini. LSIP laba bersihnya naik 228% secara kuartalan. Kabarnya gimana? Akan dibahas di morning briefing untuk trading, dan untuk investing akan dibahas di Mvest. Mvest prestasinya yang terakhir suruh profit taking breeze sebelum jatuh. Mvest tuh sebenarnya long term investing harusnya tuh nggak profit taking sih kayak gini sih, tapi teman-teman lagi belajar investasi ya dikasih lah profit taking dulu. Oke ya. Thank you teman-teman yang baru follow aku. Ikut webinar Mvest Start Minggu 16 Maret jam 3 sore. Daftarnya di emvst.id_live, di IGOI pengumumannya di sini, di YT di sini emvst.id_live, dan di TokTok di sini. Udah selesai aku ngomong malam hari ini. Adi belum waktunya ya, nanti ditunggu waktunya aja. Adi PTBA itu dividend investing. Dividend investing itu lain lagi. Nanti ngobrolnya besok-besok ya. Oke. Udah lega. Selamat menunaikan ibadah puasa Bapak Ibu semuanya yang berpuasa. Selamat berpuasa. Good night one on semuanya. Yang aku mau join Mvest langsung lah. Nanti jangan-jangan nunggu 16 Maret sahamnya udah naik. 16 Maret ada promo Mvest, nanti udah naik lagi. Langsung aja DM saya dengan kode MOS. Nanti aku akan besok pagi deh ya. Besok pagi apa nanti malam ya. Aku akan minta tim aku, nggak tahu nih tim aku masih ini nggak. Untuk kasih tahu kalian yang mau join Mvest, apakah akan ada promo lebaran. Selamat malam Ibu Jomailan. Make money di saham itu very easy kalau kamu ngerti caranya. Kalau buat teman-temanku yang di luar sana toh, yang nggak belajar, yang nggak sempat ikut Mvest, aku cuman pesannya satu sih, yang di luar sana loh,
wes lah kamu beli BCA aja lah, lagi turun. Nggak berani saya suruh beli BRI apa yang lain-lain, karena nggak belajar, nanti tiap hari saya ditanyain terus. Oke? Good night. Ini banyak banget masih ada DM kayak, lah turun gimana, aku sampai udah nggak balesin satu-satu lagi DM kayak gitu. Paling nonton live ya, nonton YT ya. Miss, WebM Fest kadang berat banget loadingnya. DM kalau pas lagi kendala kayak gitu, DM ya. Ketinggalan habis pulang terawih, ini bagus banget hari ini. Dipuji sendiri. Bagus banget hari ini. Dipuji sendiri. Nonton recordingnya, up-nya sekitar 1 jaman lagi di YT, lagi render. Wak. UNVR Ronaldo dari Java ke UNVR. Unilever kan udah lepas ini ya, ice cream. Itu ke depan bakalan agak makin slow sih. Cuman dia kayaknya ya dia mau bagi dividen gede. Tok fallback. Aku jujur gak main tok lo ya. Aku bahkan tuh jujur ya, personally ya, aku tuh jarang lo lihat-lihat ini apa sosmedku tuh jadi kayak media. Aku tuh media, maksudnya aku kalau mau lihat berita, lihat apa tuh aku lihat sosmed. Jarang aku ngepoin orang. Miss, ki lucu. Memi win. Miss, duitku wes entek, aku gak takut karenamu, Miss. Wes entek kalau buat investasi gak apa-apa, jangan buat saham gorengan. Kalau nggak dapat best price ya nggak apa-apa. Aku juga nggak dapat averageku, nggak dapat di best price. Oke, yang ketinggalan nonton guys, Daking diajarin nonton, jajarin baca laporan keuangan perbankan, rasio-rasionya tuh artinya apa. Selamat berpuasa semuanya. Nggak semuanya. Dadah, salam profit. Good night. Mama. Bye. Kesimpulannya. Kesimpulannya Miss. Oh iya, lupa ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya hari ini tuh pantulan. Kita masih melihatnya pantulan sementara, belum ada confirmation. Oke, good night.